Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Almunawarah, NPM A1L081023, kelas 6B, Prodi Bimbingan dan Konseling Unip. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya hari ini, yaitu kesehatan mental yang berjudul Gangguan Mental Perilaku Akibat Penggunaan Psikoaktif. Baiklah, lanjut ke materi. Yang pertama yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Yang pertama ada heroin, bentuknya bubuk, umumnya disuntik. Yang kedua, sabu, bentuknya berupa bubuk kristal, dihisap dengan bong. Yang ketiga, ada ekstasi, pil atau pil ditelan, biasanya ditemukan di diskotik atau klub-klub malam. Yang keempat, ganja atau daun kering. Nah, ini bentuknya dilinting, biasanya dihisap. Yang kelima yaitu kokain, bentuknya bubuk putih, disuntik tunggal maupun dicampur. Yang keenam yaitu benzodiazepin, yaitu pil penenang, biasanya ditelan. Yang terakhir ada pil koplo. Nah, ini merupakan berbagai jenis pil tanpa tujuan medis yang jelas seperti Artane, Antimo, Somadril, dan Dextro. Lanjut, yang kedua yaitu gangguan terkait zat atau di dalam DSM-5. Nah, menurut DSM-5, yang pertama ada gangguan penggunaan zat, yang kedua yaitu gangguan akibat terindikasi zat. Yang pertama ada intoksikasi, yang kedua withdrawal, yang ketiga yaitu gangguan mental lainnya yang terinduksi zat. Nah, gangguan dibagi menjadi ringan, sedang, berat. Nah, ini tergantung dengan gejala. Lanjut, yaitu ada undang-undang tentang narkotika, yaitu Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2008. Untuk yang pertama yaitu golongan 1, hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi. Jadi potensi sangat tinggi ketergantungan. Contohnya opium, kokain, dan ganja. Yang selanjutnya itu golongan 2, untuk pengetahuan terapi, potensi tinggi ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin. Selanjutnya golongan 3 yaitu ilmu pengetahuan banyak digunakan dalam terapi. Nah, potensi ringan ketergantungan seperti kodein. Lanjut untuk undang-undang psikotropika yaitu Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997. Golongan 1 yaitu halusinogen. Nah, jadi psikotropika digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi. Potensi sangat kuat ketergantungan. Contohnya MDMA atau ekstasi, yang kedua metamfetamin atau sabu-sabu, dan LSD. Nah, golongan kedua yaitu stimulansi. Jadi psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan, dapat untuk terapi dengan tujuan ilmu pengetahuan. Jadi potensi kuat untuk ketergantungan seperti metilfenidat atau Ritalin. Selanjutnya golongan 3 atau sedatif. Nah, jadi psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Potensi sedang sindroma ketergantungan seperti phenobarbital. Lanjut untuk golongan 4 disebut dengan anti-ansietas. Jadi psikotropika yang berhubungan dengan pengobatan dan sangat luas digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Potensi ringan sindroma ketergantungan. Contohnya diazepam, clobazam. Nah, jadi tidak semua psikotropika masuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Psikotropika. Lanjut, etiologi penggunaan nafza. Yang pertama ada faktor penyebab yang dari individu berupa gen, gangguan kepribadian, cemas, dan depresi. Lanjut, yang kedua yaitu dari keluarga disharmoni atau broken home. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang individu menggunakan zat psikoaktif. Yang pertama dari faktor individu itu sendiri. Yang pertama yaitu ingin tahu dan ingin mencoba. Yang kedua tidak bisa menolak ajakan teman. Yang ketiga low self esteem. Yang keempat low self confidence. Selanjutnya sikap pemberontak terhadap peraturan, identitas diri yang kabur, mengalami masalah depresi atau cemas. Selanjutnya lambang keperkasaan. Nah, faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Jadi, apa saja faktor lingkungan? Yang pertama yaitu komunikasi dengan orang tua yang kurang,
kemudian orang tua dominan atau otoriter, teman sekelompok atau teman sebaya yang pengguna, lingkungan sekolah yang kurang tertib, kemudian fasilitas sekolah yang minim. Lanjut, faktor yang ketiga yaitu faktor ketersediaan zat adiktif itu sendiri. Jadi mudah mendapatkan. Nah, apa saja tanda dugaan penggunaan zat? Yang pertama, tingkah laku ganjil atau misalnya hilang kontak mata tiba-tiba. Yang kedua, egosentris. Yang ketiga, tidak mampu konsentrasi atau prestasi belajar menurun. Yang keempat, mood berubah dengan cepat. Yang kelima, sering izin, datang terlambat dan pulang cepat. Yang keenam, terlambat mengumpulkan tugas, kualitasnya lebih rendah dari kemampuan yang sebenarnya. Yang ketujuh, barang pribadi hilang dengan penjelasan yang tidak masuk akal. Yang kedelapan, tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kita akan selanjutnya akan membahas mengenai terminologi. Jadi yang pertama ada habituasi, yaitu keadaan bergantung pada suatu zat tanpa timbulnya gejala-gejala fisik jika zat itu dihentikan. Yang kedua, adiksi, suatu keadaan penggunaan zat tertentu secara teratur, sering dan cukup banyak dihentikan atau dikurangi bila mengalami gejala fisik atau mental. Yang ketiga, ketergantungan psikis. Nah, ini merupakan keadaan ketika pengguna zat berhenti mengalami keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan zat tersebut meskipun tidak mengalami gejala fisik. Yang keempat, ketergantungan fisik. Nah, jika mengurangi atau menghentikan zat mengalami gejala putus zat ditandai dengan toleransi. Yang kelima, toleransi. Nah, yaitu merupakan suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek seperti semula diperlukan jumlah atau dosis semakin lama semakin lebih banyak. Selanjutnya akan membahas mengenai alkohol. Nah, jadi sejarah alkohol itu telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Merupakan bagian upacara di Babilonia, Yunani, Roma. Kemudian digunakan untuk bersenang-senang, nutrisi dan obat. Awalnya berupa bir dan anggur. Yang ketiga, penyulingan alkohol tercatat tahun 1400 di Irlandia, tahun 1800 digunakan di Eropa dan Amerika. Nah, pada Perang Dunia I, alkohol dilarang di Amerika. Namun pada tahun 1933 dilegalkan kembali. Yang selanjutnya yaitu opioid. Nah, opioid adalah segolongan zat baik alamiah atau sintetik yang berhubungan dengan opiat, komponen alkaloid yang terdapat pada tanaman opium atau Poppy Papaver somniferum. Nah, berefek analgesik, hipnotik, dan euforia. Nah, cara pemakaiannya yang pertama itu cara dragon dengan cara dihisap dengan bibir melalui gulungan kertas atau plastik aluminium foil yang dipanaskan. Yang kedua, sniffing dengan dihirup dengan hidung. Yang ketiga yaitu vape dimasukkan ke dalam rokok. Selanjutnya amfetamin. Nah, merupakan senyawa sintetik. Ada 3 jenis amfetamin. Yang pertama levoamfetamin atau benzedrin, yang kedua dextroamfetamin atau dexedrin, dan yang ketiga metilamfetamin atau metedrin. Nah, yang sering disalahgunakan yaitu metilen dioksin metafamin atau MDMA atau ekstasi, dan juga metafamin sabu-sabu yang bersifat stimulan sistem saraf pusat. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai ganja. Nah, ganja berasal dari tanaman Cannabis sativa atau zat psikoaktif delta 9 tetrahydrocannabinol atau THC pada daun ranting pucuk tanaman betina yang sedang berbunga. Nah, dapat dimakan seperti dengan diseduh atau dengan menjadi rokok. Nah, THC dapat dideteksi pada urin sampai 1 minggu penggunaan terakhir. Selanjutnya yaitu mengenai komorbiditas. Yang pertama ada hubungan antara ketergantungan nafza dengan gejala psikiatri. Nah, penyalahgunaan nafza, gejala psikiatri dan gejala yang mirip gangguan psikiatri lainnya. Yang kedua, penggunaan akut dan menahun, gejala-gejala yang mirip dengan berbagai gejala psikiatri. Selanjutnya, penggunaan nafza dapat menginisiasi, mengeksersabisasi, memperburuk perkembangan gangguan psikiatri yang sudah ada. Lanjut, penggunaan nafza dapat menutupi gejala-gejala psikiatri lainnya. Jadi, sering dianggap pasien menggunakan nafza dengan maksud menyembunyikan gangguan psikiatri yang dialaminya. Selanjutnya, gejala putus nafza atau withdrawal symptom dapat menimbulkan gejala psikiatri.
Lanjut, gangguan psikiatri dan ketergantungan nafsa secara individu dapat terjadi bersama-sama. Dan terakhir, perilaku pasien psikiatri menyerupai gejala-gejala akibat penggunaan nafsa. Lanjut materi terakhir, nah yang ini mengenai perjalanan penyakit dan prognosis. Jadi yang pertama, penyembuhan pada kecanduan memang bisa terjadi pada beberapa pencandu yang memiliki motivasi yang baik, tetapi pencandu yang meneruskan penyalahgunaan mereka sampai bertahun-tahun. Yang kedua yaitu manajemen ketergantungan, membutuhkan keseimbangan kombinasi terapi, farmakologi atau obat-obatan, psikoterapi, rehabilitas, psikososial, dan intervensi. Pengurangan yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.